Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar anak-anak ibu? Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Untuk memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama agar materi yang ibu sampaikan untuk kamu semua dapat kami terima dengan baik. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang air dan manfaat air. Ada banyak sekali manfaat air untuk kehidupan sehari-hari. Sekarang kamu sebutkan apa saja manfaat air dalam kehidupan sehari-hari. Benar sekali, manfaat air dalam kehidupan sehari-hari yang pertama untuk mandi, untuk minum, untuk mencuci, dan untuk menyiram tanaman, serta banyak lagi. Namun, mengapa ya air yang kita gunakan setiap hari tanpa henti selalu ada dan tidak pernah habis? Nah, semua itu karena siklus air. Hari ini kita akan membahas tentang siklus air. Dari materi ini, Ibu harapkan anak-anak semua dapat memahami apa itu siklus air dan dapat membedakan serta dapat menyebutkan macam-macam siklus air. Siklus air merupakan perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali lagi ke bumi. Perhatikan gambar berikut. Ini merupakan proses dari siklus air. Yang pertama ada proses penguapan. Nah, penguapan ini terjadi pada laut, sungai, dan danau. Disebut dengan evaporasi. Sedangkan penguapan yang terjadi pada makhluk hidup atau tumbuh-tumbuhan disebut dengan transpirasi. Setelah proses penguapan, maka terjadilah kondensasi, yaitu proses pengembunan, di mana uap air di udara akan berubah menjadi titik-titik air dan berubah menjadi awan. Lalu terjadilah proses adveksi. Adveksi adalah proses perpindahan awan dari satu titik ke titik lainnya, dan kemudian terjadilah proses presipitasi. Presipitasi merupakan proses turunnya hujan. Lalu terjadilah proses runoff. Runoff adalah pengaliran air dari tempat yang tertinggi yaitu gunung ke tempat yang terendah yaitu tanah, lalu ke anak-anak sungai dan kembali ke laut. Dan yang terakhir ada infiltrasi. Infiltrasi merupakan proses meresapnya air ke dalam tanah. Nah, air di dalam tanah inilah air yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Siklus air terbagi menjadi 3 macam, yaitu siklus air kecil, siklus air sedang, dan siklus air panjang. Nah, perhatikan video berikut. Siklus air dapat dibedakan menjadi 3, yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Siklus pendek yaitu di mana air laut menguap dan mengalami kondensasi menjadi awan dan menjadi hujan di atas permukaan laut. Pada siklus sedang, awan akan terbawa angin dan menjadi hujan di darat, lalu masuk ke tanah yang disebut infiltrasi dan kemudian mengalir ke laut.
Sedangkan pada siklus panjang, uap air akan membentuk kristal es dan terbawa ke pegunungan dan jatuh sebagai salju dan membentuk gletser, masuk ke sungai dan mengalir lagi ke laut. Dan siklus air terulang kembali. Jadi, kesimpulan materi hari ini adalah siklus air merupakan perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Air merupakan bagian terpenting bagi makhluk hidup. Kita sebagai manusia tidak boleh membuang-buang air untuk sesuatu yang tidak berguna. Bagaimana anak-anak? Apakah kamu semua sudah paham materi yang Ibu sampaikan hari ini? Alhamdulillah jika kamu semua sudah paham. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang tanaman. Ibu harapkan kamu semua sudah menyiapkan untuk materi yang akan datang. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.